Salam teman-teman, salam jumpa kembali. Ini kita mau melihat dan menonton daripada kesaksian salah seorang cewek perempuan dari penyanyi kabupaten lah ya, kabupaten, kira-kira antar kabupaten begitu. Dia punya kegiatan dia ataupun pekerjaan dia itu sebagai DJ dan penyanyi gitu antar kabupaten, bukan penyanyi artis ya. Di daerah-daerah, misalnya di satu kabupaten ada acara atau acara peresmian ini atau peresmian atau apalah ya, atau acara-acara perkawinan lah atau apa gitu. Itulah kerjaan daripada cewek ini. Awalnya dia daripada agama seberang ya, agama Muslim, tetapi dia katanya menurut dia di jamaah Tuhan begitu dahsyatnya katanya dia punya kuasa Tuhan itu, dan bukan berarti karena kuasa dia memberikan aku kaya, dan bukan karena kuasa dia memberikan aku banyak uang. Sebenarnya secara kehidupanku ya enggak juga aku banyak uang gitu, maksud dia. Bukan karena aku ikut Yesus itu langsung ekonomiku membaik sebaik-baiknya begitu, bukan katanya. Tapi aku tahulah daripada kuasa dia itu yang kurasakan itu ada, tapi bukan secara materi, kira-kira begitulah menurut dia. Dan sebenarnya bukan aku ikut Yesus itu langsung, misalnya aku percaya Yesus langsung aku banyak uang, banyak job, banyak semuanya gitu, ataupun saya langsung bersenang-senang, bukan seperti itu yang kurasakan katanya. Jadi memang kalau mengikut Tuhan Yesus itu memang kita harus rela, misalnya kita berjuang dengan kehidupan kita, bukan kita harus misalnya mengikuti dia itu berarti kita langsung merasakan kesenangan karena kita dikasih uang banyak, dikasih pekerjaan yang enak begitu, bukan seperti itu katanya. Jadi itulah kesaksian dia, dan apapun dia katakan orang sama dia, tetap bahwa memang tidak ada selain Yesuslah satu-satunya yang bisa dipercaya di dalam hidupnya. Teman-teman, inilah video daripada perempuan awalnya dia Muslim menjadi pengikut Kristus. Silakan mendengar. Tidak perlu kasihan Bapak Ibu ya. Saya dipelihara sama Tuhan Yesus. Saya dijaga sama Tuhan Yesus ya. Kak Hana rambutnya keren. Makasih Kak Hana. Assalamualaikum ya. Sengklek itu apa? Miring-miring. Miring-miring tuh Pak Muhammad ya kan. Suka gini suka gitu aneh-aneh kan ya. Bang Depata Raja. Ya kan, amin, luar biasa proses perjalanannya Mbak. Loh bukan lagi. Makanya kalau saya bersaksi ini kan ya, saya bersaksi menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus ya di dalam kehidupan saya. Kayaknya nanti banyak yang murtad. Kalau secara kedagingan Bapak Ibu, siapa yang bilang ikut Tuhan Yesus itu enak? Nah, tapi kan iman saya itu, saya hanya selalu mau berkata bahwa saya baik-baik. Hari ini saya nggak bisa makan juga, emang iya gue harus bilang aku nggak bisa makan? No, itu bukan anak-anak Tuhan Yesus. Saya dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kalau saya bersaing enak tenan, jos gandos kotos-kotos. Siapa sih ngomong melak Tuhan Yesus kuwi penak? Tapi apakah pernah Bapak Ibu tuh dengar Bunda Hana itu bersaksi itu dalam kesulitan aku tuh gak bisa makan? Enggak, gua nggak pernah mau bilang begitu. Gua nggak mau nunjukin kayak gitu. Aku tunjukin sama setan ya kan, nggak mau. Yang ada si jahat itu dia akan masuk lewat celah yang itu Bapak Ibu ya. Saya tidak mau kayak gitu. Makanya dalam situasi apapun itu ya kan, saya sakit saja nih Bapak Ibu, saya ini bukan lagi baik-baik Bapak Ibu. Saya itu sedang dalam pergumulan karena saya lagi mengalami yang dimana itu mungkin karena kecapean ya kan. Jadi kemarin ini baru habis ditusuk sama jarum ini. Saya ini nggak suka sama jarum-jaruman ini Bapak Ibu, tahu nggak sih? Ini kan jadinya cerita kan ini kan karena kalian kayak gitu kan ya. Ini kemarin baru beres ini Bapak Ibu ya. Nah, besok baru Bunda Hana dapat hasilnya karena dari rumah sakit bilang begitu. Nah,
Sepanjang saya mengalami sakit penyakit apapun itu, lambung, usus 12 jari luka, empedu yang harus dipotong, saraf terjepit di bagian tulang belakang, saya tidak bisa buang air, kok air apa itu? Jarum apa yuk? Jarum pokoknya ya. Saya nggak bisa kencing Bapak Ibu. Kalau saya pipis ya kan, itu sudah pasti keluarnya itu darah. Beberapa tahun yang lalu. Makanya kenapa hari ini saya berdiri tegak bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Sebab segala sakit penyakit saya, bukan dokter itu harus membereskan lalu empedu saya dipotong. No. Semua organ-organ yang ada di dalam tubuh saya digantikan sama Tuhan Yesus dengan organ-organ yang baru. Ya. Organ yang ada di dalam tubuh saya digantikan sama Tuhan Yesus dengan organ yang baru Bapak Ibu. Makanya Bunda Hana itu berdiri tegak sampai detik hari ini. Saya tidak pernah berkata kalau saya sakit, kalau saya lagi sakit. Saya nggak pernah. Tahu-tahu saja saya bersaksi. Ya, tahun yang kemarin sepanjang 6 bulan saya mengalami saraf terjepit di bagian leher, di bagian kendok itu sampai di bagian belakang. Saya tidak bisa lagi menggunakan helm Bapak Ibu. Saya nggak bisa. Tumpuhannya itu sangat berat sekali. Ya, MRI ya, semua pemeriksaan ini ada di bawahnya saya, ini ada bukti rongsen dari MRI dan lain sebagainya ya. Dari Prodia, dari rumah sakit yang besar-besar, semua lengkap Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu apa yang saya alami kali berikutnya? Saya mengalami kesembuhan secara totalitas. Ya, dan saya tidak jadi dirujuk ke Surabaya, harus operasi. Kenapa? Saya lagi-lagi, makanya saya ketika saya scroll di dalam YouTube itu saya mendengar lagu berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Itu terjadi di dalam kehidupan Bunda Hana Bapak Ibu. Ya, itu yang saya alami. Makanya kenapa saya sering mengajak Bapak Ibu, ayo sukacita, sukacita. Saya modalnya hanya bersukacita. Saya modalnya mengaminkan di mana firman-Nya dia berkata, berhati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nggak mau saya menjadi semangat patah. Saya mau tetap dan terus bersukacita. Apakah Bapak Ibu tahu ketika saya pun juga dalam keluarga dan dalam sosialisasi mungkin rasanya kayak mungkin baik-baik saja, semuanya dalam pergumulan, tetapi Tuhan berkenan, Tuhan mau memakai setiap pergumulan itu untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya sadar hikmatnya dia datang demikian. Maka oh ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan berkenan untuk menambahkan setiap kapasitas, setiap apapun yang Tuhan berkenan untuk ditambah-tambahkan. Maka percayalah saudaraku, kalau saudara saat ini sedang dalam proses entah sakit penyakit, entah apapun itu yang menghampiri, tetaplah tenang. Bersama dengan Tuhan Yesus semua akan aman. Belasan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saya tidak dioperasi dokter loh Bapak Ibu. Usus 12 jari saya itu luka, lambungnya saya itu sudah parah, saya itu makanya kalau hari ini Bapak Ibu melihat saya seperti kayak mau tengkorak, kayak seperti saya kurus, kayak entahlah ya, tetapi saya itu sudah terlepas dari segala sakit penyakit. 3 kali saya sudah mau mati karena sakit penyakit. 3 kalinya saya mencoba untuk bundir Bapak Ibu. Saya siram diri saya ini dengan minyak tanah 5 liter. 5 liter itu 1 jerigen minyak bimoli. Saya siramkan dari atas ke bawah. Saya pernah ikat lehernya saya dengan alat cas yang panjang. Bapak Ibu, saya sudah melewati semua proses itu.
Makanya kalau saya berkata, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus, karena semuanya itu indah dan baik. Apa yang Tuhan perkenan dalam kehidupan kita itu, Tuhan itu hanya mau kita percaya. Ya. Tuhan hanya mau Bapak Ibu dan saya itu percaya. Dan percaya itu jangan separuh-separuh, percayanya juga jangan setengah-setengah. Karena ketika Bapak Ibu percayanya separuh itu sama halnya meragukan kuasa Tuhan. Ya. Makanya kalau saya bersaksi misalkan ya, sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus itu kan saya enak, karena saya ini mantan penyanyi dangdut. Saya kalau nyanyi di mana-mana saya dapat uang banyak. Saya kalau pergi diskotik saya nggak pernah lepas yang namanya uang itu 1 juta, di bawah 1 juta, pasti 1 juta ke atas. Itu kalau saya di diskotik, ya. Saya bisa membeli rokok yang mahal. Saya bisa beli minum-minuman yang mahal, sepuas-puasnya, seenak-enaknya saya, sebelum saya menjadi orang yang bertobat. Ya, saya di sakunya saya kiri kanan. Kalau saya sudah masuk di ruangan diskotik, pasti pulang saya penuh dengan duit, saya penuh dengan uang, dan saya hambur-hamburkan begitu saja. Ya, saya kalau menyanyi ngisi di kafe ke kafe yang lain lagi, itu pasti saya dapat uang, Bapak Ibu. Saya nggak pernah berkekurangan dulu. Tetapi ketika menjadi orang Kristen, ketika menjadi orang percaya, mau makan saja sulit. Begitu kok ada yang bilang katanya ikut Tuhan Yesus karena mie 1 dos. Ngomong-ngomong, kakak tolong dong, mie, beli mie dong, kak. Aku ingat mie, mau makan mie aku. Sayang, mari sini nak. Beli mie mumpung ini masih jam berapa ini? Mie. Ingat mie, aku mau makan mie. Ya kan? Jadi lapar loh Pak. Jadinya kan ingat mie aku. Kok habis nggak tahu nih mau makan apa, kan nggak ada apa-apa. Maksudnya hanya ada nasi saja kan ya? Iya kan? Haleluya. Tadi aku makan bubur sumsum, ya kan, kayak gini. Ini loh kadang-kadang gue nih begini. Gimana sih? Fokus ya. Ya. Jadi begitu ya. Siapa bilang jadi orang Kristen itu dia akan dia jadi kaya, ya kan? Siapa bilang jadi orang Kristen itu disogok-sogok? No. Masya Allah, ya kan? Ini kadang-kadang kan ya. Muka Islam. Shalom dari Padang. Iya. Oh, kayak orang Islam aku ya, alhamdulillah lah ya. Saya selalu Bunda Hana, amin ya. Jadi jangan ada yang mimpi ya, jangan ada yang mimpi. Jadi biasanya Bunda Hana kalau ada murtadin yang baru kayak gitu, Bunda Hana sudah peka banget itu. Visi misinya apa itu udah tahu banget. Jadi Bunda Hana cara gemblengnya, kalau kamu belum mau bundir dulu, gua nggak percaya kamu mau murtad. Iya, kalau dia hanya bilang, doain dong, aku mau ikut Tuhan Yesus begini belah, ada itu mah cemen, ya kan. Langkahi dulu, lewati dulu, ya kan. Segala sesuatu aku sudah lewati, jadi aku nggak bisa diprank-prank lagi ya. Gua nggak mudah diprank-prank Bapak Ibu ya. Shalom Kak Hana, Tuhan berkati, amin Kak Dewi ya. Masya Allah, keceplosan guys, wak keceplosan apa mang? Astagfirullahaladzim. Keceplosan apa ya? Mbak diajak suami masuk Kristen kan? Oh, ibunya baru datang ya. Ibunya baru datang ya. Shalom, ada kontak Pastor Cipto Mbak. Oh ini, Pak Yayan ya. Oh Pak Yayan. Belum, tadinya Muslim ya, benar sekali. Shalom Mbak Anas, shalom. Iya, Tuhan Yesus baik ya. Tapi tidak pernah kekurangan ya Bu Hana. Nah ini benar Ibu Noel ya. Jadi begini, doa Bapa kami itu benar ya. Berikanlah makanan ya secukupnya buat hari ini, itu benar. Sekalipun, nah ini sekalipun ya, sekalipun dulu waktu makan ya, makan itu nasi kosong ya kan. Nasi kosong ada dengan garam sudah telan, ada gurih-gurih. Nggak ada garam ya, telan-telan aja. Makan kenapa?
Kenapa Bapak Ibu? Saya itu karena sudah terbiasa juga. Saya dulu di iman dan di akidah saya yang lama, saya suka puasa yang namanya puasa mutih. Jadi saya tidak kaget. Saya sudah puasa mutih. Saya pikir saya punya suami nanti juga saya akan mau berkelimpangan. Oh, saya sudah menjadi orang Kristen pasti saya kaya. Oh, punya suami lagi dia juga orang Kristen berarti saya akan tambah kaya lagi. No way. Ya elah ya kan ya. Ternyata saya bukan ini PPJ pakai ngapain lagi PPJ? Kau yang datang ke sini pakai acara ngundang-ngundang pula ini PPJ ya kan ya. Tolaklah PPJ. Shalom Benana, shalom sayang. Islam gak kenal puasa mutih, ngawur. Loh, Islam gak kenal puasa mutih, loh puasa mutih iki ono tujuan visi misi sing liyane kok piye to? Lalek kamu nggak ngelakuin itu ya sudah toh. Wah, kamu tuh nggak tahu kalau Bunda Hana itu mantan Ali Nujum nggak tuh? Ali Nujum sih ya, kayak rohani. Amin, Pak Freddy ya. Nah, jadi setelah Bunda Hana renungkan kayak begitu ya, ketika saya menjadi orang percaya loh. Kok hidupnya saya kok kayak makin ribet ya, kok kayak makin. Ternyata apa Bapak Ibu? Shalom malam Bunda, selamat malam. Ternyata ada maksud Tuhan. Bener nggak sih lu Hana, lu mengasihi Tuhan Yesus? Bener nggak sih Hana, lu cinta sama Tuhan Yesus? Macam kayak seperti lagu itu, ku mau cinta Yesus selamanya. Bener nggak sih kayak gitu ya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi jangan sembarangan orang Kristen menyanyikan lagu itu kalau kau belum melewati segala proses. Ayo. Ya kalau aku makan segala sesuatu biar sampai hari ini juga kadang-kadang gua masih mewek-mewek gitu kan. Lah gua mewek-mewek kan gua mewek sama Tuhan Yesus kan ya. Kalau misalkan ada yang nggak nyaman Yesus keluar gua mau mewek-mewek lah sama Tuhan Yesus ya kan. Ya kan? Selain gua manja-manja sama suami saya ini sebenarnya orangnya manja Bapak Ibu ya. Aduh, kayak mana malah jujur pula kan ya. Tapi semanja-manjanya saya kena tembak nggak tuh? Tetapi semanja-manjanya Bunda Hana itu kuat. Bunda Hana itu perkasa ya. Curhat nih ya. Bener loh Pak, saya ini orangnya manja sebenarnya. Saya kalau tidur sama suami kalau nggak disisipin di ketiaknya gitu, saya nggak bisa tutup mata. Masalahnya kalau sudah ngorok, saya juga nggak bisa tidur. Gimana dong? Aduh, memang ya luar biasa ya Tuhan Yesus dasar. Saya itu manja sekali orangnya sebenarnya, tapi saya itu perkasa, tahan bantingan gitu. Semanja-manjanya saya pun juga setahan-tahan dan sekuat-kuatnya saya tuh juga masih inilah ya. Mirip Julia Perez. Iya Pak Tora, terima kasih ya. Biarlah yang rindu-rindu sama Julia Perez bisa melihat ya. Di sini ada almarhum ini kopiannya almarhum gitu ya. Masya Allah. Jadi kayak begitu ya. Kukira lah ya menjadi orang Kristen itu nanti aku akan dimudahkan ya, kerja enak apa segala macam. Ternyata enggak. Yang ada saya dibully banyak orang, yang ada saya juga disakitin sama orang Kristen sendiri, yang ada juga saya mau makan itu sulit. Jangankan mau beli pakaian ya, mau makan aja yang agak enak sedikit nggak bisa gitu. Ternyata saya itu sebenarnya kenapa kok bisa sampai ke situ ya Bapak Ibu? Saya salah polanya. Saya salah kerangkanya. Kerangka saya percaya sama Tuhan Yesus itu salah. Padahal kerangka yang benar, Alkitab mencatat bahwa dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saya nggak mengikuti kerangka yang itu. Bapak Ibu, aku ya gue ngomong kak mi dong. Ya, prosesnya seru bun, sangat luar biasa Bapak ini Pak Freddy ya. Kerangka yang saya ambil itu kerangka yang salah. Saya bukan dahulukan kerajaan Allah, tetapi saya dahulukan kerajaan di dunia, kerajaan bumi. Gak mau belajar saya. Ya, maunya mengikuti sepak terjang ya kan, perhombreng-hombrengan dunia. Nah kan, alhamdulillah puasa Ramadan saya full. Wah mantap Pak Tony, luar biasa ya.
Shalom dari Vietnam, yang dari Vietnam juga ya, Tuhan Yesus berkati ya. Bayangkan ya, saya salah kerangkanya, sok benar luhana. Umi kusum, umi ya ruhi waya, wa nasidam dakwa ankuru fi kulli makani an suluhu wadalu uroti tuh. Itu lagumu Umi, masuk nggak bener ya kan. Umi panjang kali lehernya. Nah, karena panjangnya leher inilah makanya pandai bernyanyi. Karena panjangnya leher inilah makanya napasnya panjang, pandai mengaji, pandai bersolawat, pandai berkosidahan, pandai memuji Tuhan. Begitu perkasa aku ya, luar biasa lah ya. Pak Tri, betul Bunda? Iya, coba leher panjang ya kan. Selama ini nggak ada yang lihat lehernya Bunda Hana karena ditutupi ya. Malam ini bonus. Malam ini bonus ya kan. Ada yang bisa melihat lehernya Bunda Hana panjang ya kan. Panjang umurnya Bun, amin ya. Sama dong sama aku Bun. Oh gitu. Shalom, salam dari Manado, Senang di rumah Bunda Hana, pang sukacita ya kan. Seperti bangau. Oh, bangau kan sing ngono-ngono kaya kan, betul Bu Ana ya kan. Selamat Idul Fitri, Mbak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Pasti semuanya sudah dapat pakaian baru ya kan. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Nih, ini lagu selanjutnya dia bilang begini. Nggak ada pun tak apa-apa, yang penting apa? Lali aku. Panjang nafasnya bagus bener. Iya toh? Bener itu. Jadi saya tuh jadi panjang nafasnya ya. Saya itu ceritanya dulu itu juga pengen selain saya menjadi perawat, cita-citanya saya itu kepengen lenggak-lenggok itu loh, jadi apa namanya? Yang lenggak-lenggok itu jadi apa namanya? Apa yang suka lenggak-lenggok ini Bapak Ibu kok kenapa jadi lupa? Shalom Kak Hana, salken, shalom dari Toraja. Iya. Peragawati bukan Pak, yang desainer pakaian itu apa nih? Jaipong. Lah kan memang mantan Jaipong juga saya. Model. Saya itu benar. Selain saya kepengen jadi perawat dulu, saya itu kepengen menjadi model. Ya, model ini. Jadi tahu kan Bapak Ibu, saya ini kan sebenarnya separohnya itu seperti kelaki-lakian. Shalom Kak Ana, salam dari Jatim. Shalom Pak Royani, Ibu Royani yang dari Bojonegoro ya. Shalom ya, Tuhan Yesus baik ya. Hati sukacita selalu, amin. Padahal saya ini separohnya juga mengarah ke laki-laki ya, karena saya suka manjat-manjat pohon ya kan. Kalau jalan itu persis macam kayak laki-laki juga kayak gitu ya. Ketika saya ada kayak kepengen untuk menjadi apa namanya? Model ya kan. Oh, saya mulai belajar dengan haken tinggi. Makanya saat tomboy, iya Pak, separuhnya saya itu tomboy ke situ. Makanya saya kalau pakai celana sukanya yang compang-camping. Gue nggak peduli ya kan. Pokoknya gue yang penting nyaman aja deh, gue seneng gitu ya. Nah, saat menyanyi itu kan mesti pakai haken ya. Nah, disitulah saya bisa belajar untuk menjadi model ya. Shalom Kak Ana, selamat hari Minggu. Ibu Evi Manalu, shalom juga ya. Shalom Kak Elseria Panjaitan, shalom juga dari Manado. 100 gereja Bun, wow. Shalom kakak dari Medan Horas, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus ya. Ya, masing-masing lepas shalom atas Indonesia, masing-masing lepas shalom atas setiap provinsi dan setiap kota di mana Bapak Ibu tinggali. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus ya. Udah masak ketupat kakak, aku nggak ngerti. Kak Anita, shalom Bunda Ana. Ya, beda dari biasanya nih, cantik. Yo ya. Biasanya nggak pakai biasanya pakai kerudung. Salam dari Kalimantan Barat. Shalom Kak Tongkestik. Apa itu? Shalom Kalimantan. Ya. Pujian Kak, ya, kalian hormati agama Islam, kita hormati Kristen, pastilah ya. Shalom dari Batam. Iya. Nah kan memang
Rukun dan damai. Ada satu lagu yang namanya seperti kayak begini ya Bapak Ibu ya. Coba jangan kemana-mana ya semuanya ya. Dibantu untuk tap-tap layar HP-nya lebih dikencengkan lagi supaya tahu lagu ini itu sangat memberkati bangsa Indonesia. Lagu ini sangat memberkati Bapak Ibu dan saya. Beneran ini ya. Jangan lupa di tap-tap layar HP-nya ya. Karena dengan tap-tap layar HP, Pak, aku belum nyanyi loh. Siapa tadi yang kasih mahkota? Aku belum nyanyi. Bunda Ana manis. Wah, Bunda Ana manis nggak tuh? Masa sih? Iya ya, kan aku hitam ya, hitam manis gitu, asik. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, kita nyanyi lagu ini lagu yang sangat memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia, dan lagu ini memberkati juga Bapak Ibu dan juga saya. Shalom, shalom, shalom. Alangkah Mbak Hana, itu rambut asli kah? Bagus banget. Iya asli dong ya. Masa mau pakai rambut ini? Asli, ini sebenarnya sudah pendek ya Bapak Ibu, karena habis digunting ya. Biasanya rambutnya Bunda Hana itu sampai ke bawah-bawah sana ya. Dan dia tebal sekali ya waktu itu. Tapi ini seberjalannya usia ya kan, dia mulai agak gugur-gugur kayak gitu ya. Mungkin karena kepanjangan juga ya. Terima kasih juga Bu Noel ya. Tuhan Yesus baik. Ayo sekali lagi di tap-tap layar HP-nya boleh ya. Kak Hana, gimana dulu ceritanya bisa masuk Kristen Kak? Waduh, terlat lagi ibunya. Muter lagi kan kesaksiannya ya kan. Tadi kesaksiannya terpotong-potong, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati ya dari kesaksian yang sudah diberi dan sudah disampaikan ya. Mana nih semua yang merasa diberkati dari kesaksiannya? Boleh dong katakan amin. Ketik sama-sama amin, amin, amin. Yang sudah mendengar sebagian kesaksian dari Bunda Hana. Ya, jadi tadi bersaksi setelah mengikut Tuhan Yesus ya. Sebelum mengikut Tuhan Yesus tadi belum bersaksi ya. Setelah mengikut Tuhan Yesus kan banyak sengsara gitu ya. Tetapi setelah Bunda Hana mengambil bahagian untuk melakukan firman Tuhan, yang dimana firmannya berkata dahulukan kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Nah itu terjadi dan digenapi. Tadi Bunda Hana sempat bilang bahwa Bunda Hana itu hidup dalam perhutang-hutangan ya. Banyak hutangnya ya, dari bank ini, dari bank ini, dari orang, sampai gadekan mobil, gadekan motornya sampai dijual dan lain sebagainya ya. Dan puji nama Tuhan, setelah Bunda Hana mengambil tindakan yang benar, meresponi firman Tuhan, semuanya diperbaiki sama Tuhan. Semua diperbaiki. Bunda Hana mengambil bahagian Bunda Hana bagaimana firmannya, dia katakan dahulukan kerajaan Allah, maka Bunda Hana duduk terus di kaki salib Tuhan ya, berdoa, berseru apa yang Tuhan mau berikan ini, mungkin lewat pekerjaan ataupun apapun itu Tuhan ya, ayo aku siap bergerak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bunda Hana sering berdoa bilang gini juga Bapak Ibu ya, doanya Bunda Hana, Tuhan Yesus, ayo hari ini bersama denganku lagi Tuhan untuk melakukan semua pekerjaan yang menyukakan hatimu, untuk melakukan semua pekerjaan yang menjadi kesukaan Tuhan dan yang boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bunda Hana sering begitu. Anaknya Tuhan apa Kak? Anaknya Tuhan siapa Kak? Maksudnya anaknya Tuhan siapa Kak, gimana? Gak ngerti aku. Shalom Kak Liam King ya. Nah dalam beberapa tahun ini Bunda Hana dilepaskan dari segala utang-utangan, dilepaskan satu sampai akhirnya sisa satu lubang saja ya Bapak Ibu. Dan itu cara Tuhan memberkati suami saya.
Tuhan memberkati suami saya. Ya lewat tadi itu, tiba-tiba dipercayakan untuk menerima jabatan, tiba-tiba dipercayakan ada berkat yang lain-lain kayak gitu. Tanpa suami saya itu menyalahgunakan kewenangan yang diberi atau kepercayaan yang sudah Tuhan beri, suami saya menjalankan tugasnya benar-benar takut akan Tuhan. Melayani di dalam kantornya, di kedinasannya, maupun juga melayani di luar daripada kedinasan. Bunda doakan aku ya supaya aku bisa bayar hutang. Amin. Hal itu kalau terjadi buat saya, maka akan terjadi juga buat Ibu Mayanda. Fokusnya jangan salah, dahulukan kerajaan Allah, maka semua akan dicukupkan dan ditambah-tambahkan buat Ibu Mayanda. Amin. Ya, rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku tidak mampu kalau aku tidak bersama Tuhan Yesus. Dan berdoalah seolah-olah Ibu sudah menerima. Amin. Itu jurusnya saya. Saya juga dibilang gila sama suami saya ketika saya berdoa. Beneran. Suami saya bilang ke anak-anak saya, dia katakan bahwa Lupung mama itu kayak orang gila kalau berdoa. Beneran. Ya. Suami saya bilang begitu. Dan akhirnya terjadi, terbukti. Kan firman Tuhan kok yang saya lakukan. Saya bukan berkata-kata asal. Saya bukan asal bunyi. Tetapi saya melakukan firman Tuhan itu. Saya berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dia katakan, berdoalah seolah-olah kamu sudah menerima. Ya kan? Ya aku bilang, Tuhan Yesus, terima kasih ya, hutangku sudah dilunasi. Ya kan? Terima kasih Tuhan Yesus, hutangku sudah lunas. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Loh, terjadi semua loh Bapak Ibu. Ya, terjadi semuanya. Doa orang benar, besar kuasanya, amin. Saya polos saja Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Saya polos. Saya nggak pandai berdoa. Saya ini bukan lulusan dari segala per-SS-an itu ya. Jadi untuk berkata-kata mungkin kadang-kadang Bapak Ibu agak bingung. Tetapi saya percaya ada Roh Kudus yang membantu dan menolong Ibu untuk memahami dan mengerti setiap perkataan yang keluar dari mulutnya saya ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya sekali. Ketika saya mau membuka ruangan ini tuh saya bersujud Bapak Ibu. Saya minta supaya Tuhan urapi, Tuhan sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa dan rohku. Ya. Dan saya minta Tuhan urapi setiap perkataan yang keluar dari mulutku ini. Tuhan sampaikan kepada setiap hati dan pikiran untuk mudah dimengerti dan dipahami. Saya nggak ngerti Bapak Ibu ini mengerti beneran apa enggak, bukan urusan saya. Itu sudah urusan dan bahagian daripada Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus menjangkau Bapak Ibu untuk memberikan hikmat pengertian itu. Gitu. Jadi suami saya saja kadang-kadang bingung kok. Ya kan? Suami saya ada di TikTok ini melihat saya saja kadang-kadang juga bingung, kok bisa ya? Ya kan? Kok bisa ya? Kok bisa ya kayak begitu? Haleluya. Kalau dalam pelayanan saja ya, banyak sekali ngerti, makasih, puji Tuhan ya, semua berkat kasih dan cinta Tuhan Yesus ya, dalam kemurahannya sajalah ya Bapak Ibu itu diberikan roh pengertian itu ya. Saat saya berdoa, ketika saya dalam pelayanan, saya melayani jiwa-jiwa di lapangan itu Bapak Ibu, saya ini tidak kenal mereka. Kalau Tuhan mau bicara apa ya Tuhan bicaralah ya kan, suka-suka Tuhan. Nanti sebelum berdoa begitu ya kan, ada sesuatu yang mau disampaikan lewat firman Tuhan, maka dia sampaikan. Tanpa saya harus tetek bengek merayu Tuhan kayak gini, enggak, no. Ya. Saya berjalan, saya bergerak. Kalau saya sudah berseru di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang berkata, aku akan melakukan. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu dan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat 14 terjadi Bapak Ibu, itu digenapi Bapak Ibu, jangan salah loh. Saya kalau berkata-kata, kadang-kadang saya di TikTok ini ya, tidak ada sebenarnya selama ini ya, tidak ada yang saya percaya. Maksudnya di dalam media TikTok ini saya sangat menjaga privasi gitu. Saya sangat menjaga. Saya bermain TikTok ini sudah dari tahun 2017 Bapak Ibu. Sampai di detik yang sekarang ini ada satu pribadi dan ada satu sosok yang bagaimana itu menjadi guru saya atau menjadi kakak rohani saya. Itu hanya ada 2 pribadi di dalam media TikTok ini. Hanya ada 2 pribadi Bapak Ibu. Itu sejak dari saya bermain TikTok di dalam
di tahun 2017 sampai di detik ini. Dan itu pun juga belum lama Bapak Ibu, baru-baru saja gitu. Maksudnya saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa pribadi ini ada di antara dalam pergumulan saya ini. Rupanya Tuhan mau untuk supaya kayak gini. Saya itu supaya ada yang menasehati gitu. Itu yang saya rasakan sih. Karena saya ini juga terlepas dari yang seperti Bapak Ibu lihat ini, kadang-kadang saya ceplas-ceplos Bapak Ibu. Nggak tahu lah kayak mana itu, kadang-kadang ya saya tuh penuh dengan barbar kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ya, di dalam media TikTok ini ada dua pribadi yang saya bisa untuk ajak sharing, saya percaya kayak gitu ya. Itu ada dua pribadi Bapak Ibu. Saya bermain TikTok sudah dari tahun 2017. Dan ini juga orang-orang yang baru Tuhan perkenan itu ada di dalam imannya saya ini ya, untuk mungkin supaya saling menopang, karena kan kita di media sosial. Nah kebetulan karena sama-sama di dalam media sosial, jadi kalau misalkan dalam pelayanan lapangan di darat di Kupang ya, saya banyak teman-teman tim doa itu kan, saya ada tergabung dengan tim doa Syafaat juga ya di Kupang ya. Nah itu banyak ya. Tetapi di dalam media TikTok itu saya nggak ini Bapak Ibu. Saya sangat menjaga sekali itu. Makanya saya sering mengajarkan anak-anak Tuhan itu harus berjaga-jaga di dalam media TikTok ini. Jangan semuanya itu diumbar ya kan. Bunda saya mau belajar iman Kristen, boleh Pak Eko Yogi ya, boleh Kak. Bapak apa Abang ini pengen tahu ya, boleh, nggak apa-apa ya. Nah itu kalau saya seperti itu Pak Eko Yogi, boleh, mau belajar boleh, karena bukan bagiannya saya untuk Pak Eko mau selamat itu bukan karena saya, semoga terberkati, amin ya, bukan karena saya, karena firman Tuhan itu yang berkata tadi ya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 itu. Jadi simple, macam kayak Pak Eko, saya Muslim, iya Pak Eko Yogi ya, salam toleransi dan selamat menikmati karya dan kebaikan Tuhan ya Pak ya, besok kan hari Lebaran ya. Nah saya ngalamin di detik-detik waktu saya mau menjadi pengikut Kristus ya, saya sudah beli mukena baru di tengah-tengah bulan suci Ramadan ya. Saya itu mengalami satu tragedi Pak Eko, yang dimana ada satu guguk ya kan, nanti kalau ku baca anjing-anjing kan ya, ku kena ban pula kan ya. Ada guguk ini tadinya tuh dia baik sekali sama saya, nggak tahu entah hari itu tuh hari apa, kenapa dia gigit itu bagian betis saya dua-dua, jadi bekas operasinya ada. Ini bekas operasi di rumah sakit, masih ada bekasnya sampai hari ini. Saat saya berpuasa bulan suci Ramadan, saya digigit sama guguk ya kan. Nah gimana dong saya bisa melanjutkan puasanya? Saya enggak kan, najis kan ya. Nah di jam 3 sore saya masih biasa-biasa saja. Mendekati jam 6 saya mulai panas tinggi sekali gitu ya waktu itu ya. Habis itu saya teman-teman saya dia bilang begini, kayaknya harus bawa ke rumah sakit. Saya pun masih nggak terkonek, nggak apa-apa deh kayaknya, ini nanti dengan minyak atau mungkin dengan obat demam apa sudah ya. Nggak taunya Bapak Ibu, saya jam 9 malam dibawa lari ke, jam 9 malam kah jam berapa itu saya dibawa lari ke rumah sakit umum ya waktu itu ya. Sampai akhirnya setengah 12 malam saya harus dioperasi, ini operasi kecil ya, bagian betis saya dua-dua ini. Saya dioperasi supaya katanya mengeluarkan apalah ya, takutnya ada rabies kan atau apa kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan, karena anjing itu sangat dirawat sama ininya ya, nggak ada, karena dia juga selalu divaksin dan lain sebagainya. Jadi aman ya, saya juga nggak kenapa-kenapa. Nah yang membuat saya terheran-heran kan, saya tuh sudah mendekati mau sholat id gitu kan, akhirnya saya panik, saya bingung gimana dong ini caranya ya. Kamu ada pasir, ada tanah di situ, gimana supaya bisa menyucikan gitu kan ya, kan harus 7 kali kita gosok ya supaya suci kembali gitu kan, supaya bisa melanjutkan puasanya lagi kayak gitu-gitu kan. Nah jujur waktu itu saya merasa kayak ini kayak ribet banget gitu, tapi nggak bisa berkata-kata Bapak Ibu. Ini kayak rasanya itu kok kayak susah sekali gitu.
Kenapa? Karena saya orangnya suka beribadah. Nah, dengan hal-hal yang kayak gitu tuh membuat saya rumit kayak gitu. Kadang-kadang juga saya ketika saya mau sholat kayak gitu ya, tiba-tiba saya gendong anak kecil, lalu juga anak kecil ini kencing, ya kan, batal lagi kan ya. Akhirnya ganti lagi, mesti wudhu lagi, semuanya harus diganti lagi ya toh. Nah, dari hal-hal yang seperti itu juga itu semakin juga saya itu kayak ribet banget, tetapi nggak ngerti juga harus tanya sama siapa, harus bicara sama siapa, nggak ngerti. Jadi ya diem saja kayak gitu. Sampai singkat ceritanya ya itu akhirnya juga nggak ikut sholat id gitu ya. Dan Tuhan baik, berjalannya waktu juga dalam beberapa bulan kemudian bertemu dengan salah satu kakak rohani saya yang dimana di situ juga tidak disengaja juga saya kan kesana itu tujuannya kan make up mereka ya, karena saya tukang make up, jadi make up mereka. Shalom makna shalom ya. Nah, di situ baru kakak rohani saya itu menceritakan mengenai tentang baptisan. Nah, mengenai tentang baptisan juga itu kakak rohani saya itu bukan mengarah kepada saya, tetapi dia itu mau supaya keponakannya dia dibaptis seperti itu. Nah, saat menyampaikannya ya kan, Bunda maaf sekarang single mom ya. Enggak, saya ada suami Pak. Anak saya 3. Nah, stay di mana Bun? Saya di Kupang Kak Kiti. Saat saya saat saya mendengar perkataan itu yang katanya kayak mana sih Nit, lu tuh mau nggak sih lu tuh masuk surga gitu katanya. Lu ya mau toh, gimana nggak mau, ya kamu harus dibaptis gitu katanya. Nah, saya dengar perkataan seperti itu, saya pikir loh kok mau ini suami Bunda Hana, Masya Allah Kak Terate. Dihapus dulu typingannya. Nah, saat saat saya dengar begitu itu langsung juga keluar tiba-tiba perkataan saya itu, loh aku juga mau dong gitu, mau masuk surga harus dibaptis ya, itu gimana caranya gitu. Akhirnya kakak rohani saya ini tanya dengan saya, loh Mbak, kan Mbaknya itu orang Islam toh? Iya, saya Muslim. Ya enggak apa-apa ta. Loh wong katanya tadi tuh mau masuk surga harus dibaptis. Lah saya juga mau dong masuk surga gitu kan. Oh gitu ya. Akhirnya saat itu juga teleponlah sama Bapak Pendeta gitu. Dan ini singkat banget gitu. Akhirnya teleponlah Bapak Pendeta dan ponakannya dia sama-sama dengan saya. Jadi kami waktu dibaptis itu kami 2 orang. Jadi keluarga ikut Kristus Kak Hana, suami dan anak. Kak Kiti. Ya karena kan kalau anak-anak saya ya sudah pasti, karena saya sebelum menikah kan saya sudah Kristen. Saya sebelum menikah saya sudah Kristen, umur saya 26 tahun. Ya, menginjak umur 26 tahun. Gitu. Nah, setelah itu singkat ceritanya lagi, akhirnya kami ada cerita, kami sharing-sharing sama Bapak Pendeta. Kalau ya sudah nanti ini apa yang harus saya bawa, apa yang harus saya berikan, katanya nggak perlu yang lain-lain, cuma yang penting akte kelahiran saja. Nah, ketika Bapak Pendeta melihat akte kelahiran saya ya kan, Bapak Pendeta menjadi kaget. Yang katanya gini, loh kok namanya Ibu kok Masehi katanya. Sudahlah namanya sudah bagus, ini nggak usah ditambah-tambah. Saya bilang begini, udah nggak apa-apa Om, nggak apa-apa ditambahin aja. Lu mau ditambahin apa? Ditambah aja Hana di bagian muka. Jadi Hana ini nama baptis. Ya, kalau nama Bunda Hana aslinya adalah Masehi. Nah, dari situlah ya. Nah, ketika Bunda Hana menyaut bilang nama Hana juga nggak ngerti kalau ternyata di dalam Alkitab pun itu ada kisah seorang Nabi Hana gitu ya di dalam Alkitab itu ya. Nah, jadi ketika Bapak Pendeta tahu namanya saya dibilang keren, saya juga masih saya bilang begini, nggak apa-apa Om, ditambahin aja supaya orang tua saya itu tahu kalau saya sudah Kristen. Karena namanya saya sering dibully, namanya saya Masehi itu sering dibully sama teman-teman saya dulu Islam ya. Iya,
nama saya Masehi itu dulu sering dibully saya. Katanya namanya saya jelek gitu. Alhasil kan nama Hana. Tetap juga mereka masih panggil nama saya Sei. Karena Masehi kan ya. Ya tetap mereka panggilnya Sei. Wong namanya saya Masehi. Ya kan? Nama Hana ya yang tahu di sini aja ini memanggil nama saya Hana gitu. Tapi yang lain ya manggilnya Sei kan ya, karena dia tahu nama saya Masehi. Masya Allah, astagfirullah. Nyebut ya Pak ya, Bapak apa Ibu nyebut ya. Bapak sama Ibu itu Sei. Iyo Sei namaku. Keren Kak. Kak Nita. Besok itu lebaran loh ya. Kamu kalau ndak minta minul sama saya ya, kamu nggak akan masuk surga. Itu ajaran kamu itu mengajarkan demikian. Dijamin kamu kalau tutup mata ya kan, malaikat mautmu, malaikat pencabutmu itu dia gak cantik, shalom. Dia tiba-tiba begini, manro buka. Habis itu kamu menjawab, haleluya, bingung. Ya, gak kenikir, shalom. Manro buka. Kamu menjawab, haleluya. Weh, Tuhan Yesus terjadi, amin. Teruslah menghujat, ya kan, gak apa-apa, yang penting Tuhan Yesusku menyelamatkanmu. Kamu mau menghujat aku ya gak jadi soal ya kan ya, yang penting Tuhan Yesus selamatin kamu ya. Iya bisa jadi kayak gitu kan Tuhan Yesus. Bener bisa jadi kayak gitu. Pekerjaannya membuli, pekerjaannya menghujat ya, pekerjaannya menyakitin hati orang. Tetapi karena orang Kristen itu diajarkan penuh dengan belas kasih, berdoa yang terbaik diberikan kepada kamu. Saya melepas berkat, keselamatan dan hidup kekal menjadi bahagian saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Sopo ki mang jenenge Kat? Lali aku Kat. Jenenge sopo iki mang? Aduh, adik jenenge kok ngono barang toh. Amin. Ya. Haleluya. Luar biasa kan? Habis itu karena sekalipun hari ini kan ya Bapak Ibu ya, kalian belum ambil sikap untuk wah aku harus menyerahkan diriku supaya aku bisa mendapatkan materai untuk bisa menjadi warga kerajaan surga. Tidak apa-apa, kamu kalau misalkan kedip lah, lalu Bapak Ibu mau hilang begitu, teriaklah panggil nama Tuhan Yesus. Bilang begini, Tuhan Yesus selamatkan aku, maka saudara akan selamat. Itu firman Tuhan. Kata firman Tuhan dia bilang begini, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Haleluya, itu firman Tuhan. Ya, emang itu kerjaannya. Iya, makanya ya. Shalom. Aduh, sopo meneh to iki. Aduh, pakai cara diundang-undang terus aku. Yes, amin ya. Jadi simple. Kalau mau mengikut Tuhan Yesus sudah pasti selamat, sudah pasti mendapat hidup yang kekal. Hidup kekal itu di mana Bapak Ibu? Coba, hidup kekal itu di mana? Apakah kita hidup kekal di bumi ini? Apakah di dunia ini? Hidup kekal di mana? Hidup kekal kan sudah pasti di sorga kan? Nah itu janji Tuhan Yesus itu diberikannya bagi setiap orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan hidup yang kekal, maka Bapak Ibu harus menjadi orang percaya. Supaya firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28 digenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oh haleluya. Amin. Ikutan, ayo Pak Sugianto ya. Oh mantap ya Pak Sugianto menerima hidup kekal ya. Semua setiap orang percaya ya mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Siapa nih yang sakit? Kok ada yang sakit kok diem-diem aja nggak mau jujur?
Ayo, kalian ada yang sakit toh Bapak Ibu? Kenapa nggak jujur? Ayo jujur aja, Bun, aku lagi sakit Bun, doain gitu dong. Ada yang sakit loh, tapi diem-diem baik, luar biasa ini. Selamat malam, shalom Bunda. Shalom, shalom, shalom ya. Saya Bun, nah tuh kan. Bang Roy, Tuhan Yesus sayang ya. Itu kan sakit-sakit kecil aja Pak Bang Roy ya. Shalom Kak, shalom juga. Malam Kak Ana, selamat malam. Suami Aisyah, Masya Allah. Saya juga Pak Freddy ya. Kita akan berdoa loh ya, buat sakit penyakit apapun itu. Saudara harus praktek iman. Jangan kalau saudara sakit itu selalu ingat itu kepada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia kesembuhan. No. Sebab firman Tuhan dia katakan imanmu yang menyembuhkanmu. Men, saraf saya terganggu Bun. Nah, tadi Bunda Ana sudah rasa ya ada sesuatu itu kecil ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Pikirkanlah bahwa Bapak Ibu itu sehat dan baik-baik saja. Men. Kita akan berdoa nanti ya. Tetapi sebelum berdoa, sediakan air putih di dekat-dekat Bapak Ibu. Kita akan meminta berkat. Ya, kita akan meminta kepada Bapa di sorga. Kuasa kesembuhan itu mengalir lewat air putih ya. Tolong didoakan Ibu Hana, mertua laki-laki saya sedang di rumah sakit kanker hati. Dalam nama Tuhan Yesus baik ya. Sakit penyakit apapun, saat ini kita nanti akan berseru ya, meminta di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, belas kasih ya, itu yang akan menjangkau setiap Bapak Ibu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Oke? Shalom Bunda Ana, shalom juga. Luar biasa. Doakan anak saya Diana Bun, tangan anak saya kesleo sampai saat ini masih sakit. Oh, sarafnya perlu di ini apa ya Bu ya? Pakai minyak ya nanti kalau yang itu ya, sambil dalam nama Tuhan Yesus ya, diurapi ya minyaknya ya. Minta supaya Tuhan berkati minyaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tenang, berseru di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melakukan ya. Bahagian apa yang tidak bisa kita lakukan itu semua bagian Tuhan. Bahagian kita di dalam Efesus 3 ayat 20. Ayo. Bahagian Bapak Ibu dan saya di mana? Efesus 3 ayat 20 diketik. Efesus 3 ayat 20. Bagian Bapak Ibu dan saya di mana? Efesus 3. Ya, ayat 20. Ayo, diketik coba. Efesus 3 ayat 20. Ya. Dan kita akan aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 bagian Bapak Ibu dan saya. Ya. Sebab Tuhan mampu dan sanggup melakukan lebih daripada apa yang Bapak Ibu dan saya doakan. Ya, itu kerennya Tuhan Yesus. Tuhan apa Tuhan? Ya, itu terserah Kak Dayana ya. Tuhan kami mau dipanggil apa saja itu tidak akan mengurangi keselamatan yang sudah diberikannya bagi setiap orang percaya. Oke? Tuhan kami mau dipanggil apa saja. Itu nggak akan menghambat keselamatan bagi setiap orang percaya yang sudah diberikannya. Itu. Ya toh? Keren sekali ya Tuhan Yesus tuh ya. Oke Bapak Ibu yang sudah siap dan sedia air juga, air putih ya. Boleh typing katakan amin, 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 amin ya. Kita akan berdoa. Tuhan gerakkan hingga sampai kita doa supaya yang sakit sembuh, yang sedang dalam pergumulan apapun itu Tuhan menolong sesuai dengan jadwal Tuhan ya. Kehendaknya jadi atas Bapak Ibu dan saya ya. Amin, haleluya. Oke baik. Minum air ya kan, minum yang banyak biar nggak haus lagi. Ya, enak kali loh ya. Ya, menjadi ahli waris kerajaan surga itu keren kali loh. Perkatakan Bapak Ibu ya. Ya modalnya saya dulu waktu disembuhkan Tuhan Yesus begitu. Saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan saya, makanya organ-organnya saya digantikan semua yang baru. Ya, saya nggak dioperasi-operasi lagi. Nah, iman saya yang seperti itu tuh saya mau bagikan ke Bapak Ibu semuanya.
karena saya praktek, ya kan, saya praktekkan iman itu, saya percaya benar-benar, saya nggak mau balik belakang Bapak Ibu, ya kan, kenapa? Saya takut jadi tiang garam. Jadi modalnya saya percaya, saya bilang terima kasih ya Tuhan Yesus ya. Kok firman-Nya loh ngajarin kita supaya kita berdoalah seolah-olah kamu sudah menerima kan ya. Ya, katakan aku sudah menerima, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Haleluya ya. Diimani ya Bunda. Amin Bu Diana. Ya kan. Tadi itu sebenarnya sudah mau selesai berdoa ya. Kayak mana bilang ada yang sakit kepala. Ibu Diana pula kan ya. Ya. Harus disampaikan ya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Amin, amin, amin. Sudah pada minum biar enggak haus lagi. Bunda Ana belum minum malah kan ya. Amin Bunda. Iya ya. Pasti pertolongan Tuhan Yesus tuh, aduh. Orang bilang hidup ya hidup gitu. Hidup, aku minum dulu. Sudah, puji Tuhan. Yang ngalamin kesembuhan Tuhan boleh bersaksi loh. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin. Yang ngalamin Tuhan, saya percaya Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu ngalamin Tuhan ya. Kesembuhan terjadi ya. Bisa bersaksi. Jangan ragu-ragu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena itu bisa memberkati banyak orang dan di situ nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan ya. Jadi Bapak Ibu harus bersaksi. Amin. Haleluya. Sudah minum air semoga berkat Bunda Ana. Oh ini Kak Jelika pasti dari Muslim ya. Dari Muslim ya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kami berseru dan katakan amin, maka terjadi kuasa kesembuhan. Ya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Mana nih lagu sukacitanya ya, kita bersukacita. Shalom Bunda, terima kasih doanya. Amin, amin, amin ya, amin ya. Amin, amin, amin. Saya beberapa kali disembuhkan. Amin Pak Sub. Iya, luar biasa kuasanya Bunda. Amin. Ya,